Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal, al-mutawahhid bi istihqaqi nu'util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi ila dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhi khalasat lahumul a'mal wa safat minhumul ahwal. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, al-asatid wal masyayikh, sama-sama kita hormati dan kita muliakan para ustaz, khusus Ustaz Haji Ahmad Nasir, guru kita sekaligus Ketua Majelis Ta'lim Al-Huda, orang tua kita Bapak Haji Rahmani, Bapak Haji Mukhtar Syarif, Bang Haji Jailani, segenap pengurus Majelis Ta'lim Majelis Ta'lim Al-Huda ya, madrasah itu, Majelis Ta'lim Al-Huda, abang saya Bang Khairullah Mukhtar, Ustaz Mahmudi, dan segenap hadirin sekalian jamaah Majelis Ta'lim Al-Huda sekaligus Majelis Ta'lim Hifdzul Amal. Yang mewakilinya ada Bang Haji Farid, Haji Hashim, Bang Pian, sama Pak RT yang mengayomi warganya. Hadirin sekalian yang berbahagia, malam hari ini pengajian rutin yang biasa kita laksanakan malam Senin ini ada yang berbeda, lantaran pada malam hari ini kita sekaligus melaksanakan Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid antara lain adalah membicarakan keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad adalah seorang yang dilahirkan di kota Makkah 12 Rabiul Awal. Kemudian Allah utus sebagai nabi pada usia 40 tahun, ia di kota Makkah. Selama 40 tahun dan 13 tahun ke depan masih di kota Makkah berdakwah untuk orang-orang Makkah, orang-orang Arab yang kala itu pondasi tauhidnya masih lemah. Pondasi di Mekah adalah dakwah untuk mengukuhkan, dakwah untuk menancapkan keimanan bahwasanya la ilaha illallah. Kemudian dilanjutkan periode berikutnya Rasulullah hijrah ke Madinah, dakwah di Madinah selama 10 tahun dan beliau wafat di Madinah. Itu singkatnya tentang perjalanan hidup beliau. Walaupun kalau kita bicarakan dan kalau kita perbincangkan tentang riwayat hidup Rasulullah, maka tidak akan ada habisnya. Rasulullah syadidul haya, Rasulullah orang yang banyak malunya, malu. Rasulullah juga orang yang kathirut tawadu, orang yang tawadu. Tawadu dalam arti tidak pernah memandang orang lain, tidak pernah memandang dirinya lebih mulia dibanding orang lain. Orang tawadu adalah orang yang merasa bahwa dirinya ini adalah orang yang paling rendah, sehingga dia tidak merasa paling berhak untuk memimpin, paling berhak untuk maju. Dia tidak pernah merasa begitu. Selagi masih ada yang lebih baik dan masih ada yang bisa memimpin, maka dia milih untuk dipimpin. Rasulullah yang sangat tawadu, yang sangat banyak malunya. Rasulullah yang ketika khutbahnya juga pendek dan sholatnya yang dipanjangkan. Makanya kalau khutbah jangan panjang-panjang, Ustaz, pendek aja. Kecuali kalau ceramah maulid, amplopnya udah beda, panjang, pendek lagi, bubar semua jamaahnya. Ntar yang disalahin jamaahnya, yang disalahin panitianya, yang disalahin jamaah sama panitianya. Panitianya lalu apa seundang yang begituan katanya, mana ceramahnya sebentar. Kalau khutbah memang sebentar, tapi sholatnya Rasulullah
Hadirin jamaah rahimakumullah, banyak sekali keutamaan-keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana umumnya para nabi, nabi rasul adalah orang-orang yang maksum, orang-orang yang dijaga dari dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, baik sesudah kenabian maupun sebelum kenabian. Sebelum kenabian, Nabi Muhammad Muhammad bin Abdullah adalah orang yang Allah jaga dari segala macam dosa. Begitu juga setelah kenabian, orang yang Allah jaga dari segala macam dosa, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Ini yang namanya sifat ismah, orang yang disebut dengan maksum. Karenanya tidak mungkin Rasulullah itu salah, tidak mungkin Rasulullah itu keliru. Keutamaan-keutamaan ini Allah berikan khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, ada pun umatnya, ya kalau salah-salah wajar. Umatnya kalau dalam perjalanan ada keliru, ada khilaf, wajar. Karena memang umatnya ya bukan Rasulullah. Namun kita bisa meneladani Rasulullah dari sisi-sisi keseharian beliau. Ada satu hadis dari hadis Siti Aisyah, ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah pernah berkata kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, laula qaumuki hadithun ahdhum fil kufri la naqattul ka'bata faja'altu babaini, babun yakhrujun nas, babun yadkhulun nas wa yakhrujun." Siti Aisyah pernah dipesankan oleh Nabi Muhammad, "Wahai Aisyah, kalau saja umatmu ini bukan orang yang baru kemarin kufur, kalau saja umatmu ini bukan orang yang baru bebas dari kekufuran, pasti aku akan bongkar Ka'bah dan aku jadikan Ka'bah dua pintunya, satu pintu buat masuk, satu pintu buat keluar." Namun hadirin, ini tidak dilakukan oleh Rasulullah, nggak jadi. Baru dilakukan oleh Abdullah bin Zubair pada masa Abdullah bin Zubair jadi gubernur. Jadi ada dua pintu Ka'bah. Semasa Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Dari hadis ini kita paham betul bahwasannya Rasulullah punya niatan, Rasulullah punya maksud untuk membongkar Ka'bah, untuk merenovasi Ka'bah yang asalnya cuma satu pintu tapi dibuat dua pintu, satu pintu keluar, yang satu lagi pintu masuk. Nah, kira-kira begitu, ada pintu keluar, ada pintu masuk. Ini sudah dipikirkan oleh Rasulullah, ini sudah dipikirkan oleh beliau sebagai bentuk pembaruan. Memang biasa Nabi Muhammad biasa menyampaikan pesan-pesan, kadang-kala pesan-pesan yang serius kepada Siti Aisyah sebagai ummul mukminin, sebagai ibu dari orang-orang Islam, ibu dari umat mukmin, maka biasa Nabi menyampaikan pembicaraan atau ide-idenya kepada Siti Aisyah. Kalau kita lihat dari hadis ini, saudara, yang pertama yang bisa kita ambil, memang biasa antara Rasulullah dengan Siti Aisyah, antara suami dengan istri berdiskusi. Diskusinya diskusi yang berat. Itu ngancurin Ka'bah dan renovasi Ka'bah itu kan bukan ide yang sekarang, ide besar. Diobrolin sama istri, biasa dan boleh, asal jangan sampai berantem. Biasanya kalau suami sama istri udah ngomong ide yang gede-gede, berantem biasanya. Berantem dah kebanyakannya ya. Kalau ini dagang, sekarang dagang ada sepi, nggak ada yang makan sekarang. Bapak emang ngapa nggak ada yang makan? Itu ada MBG sepi banget. Bah, jadi sekarang kita begini, kalau gitu kita ini aja dah, udah nggak usah jualan bakso lagi sekarang kita mah, yang kita jualan yang lain. Enggak, akhirnya nggak ketemu titik temunya, nggak ketemu, berantem akhirnya suami sama istri.
bahas masalah pilihan. Gara-gara presiden yang sekarang nih, dulu pilihannya beda, suami sama istri. Bahas masalah-masalah yang besar-besar. Boleh, asal jangan sampai berantem. Dan Rasulullah biasa menyampaikan ini kepada Sayyidatina Aisyah. Kalau kita belum bisa membicarakan itu, belum bisa sharing, istilahnya sharing yang besar-besar kepada keluarga kita, maka ngomongin yang kecil-kecil aja. Anak-anak tuh, anak Bang Orman kayak bapaknya kali ya, enak aja kayak bapak lo bergogo kan baper banget katanya begitu, yang main bercanda-bercandaan gitu aja, yang enteng-enteng aja, ada yang ringan-ringan yang kira-kira bisa menimbulkan selera humor antara suami dengan istri. Ini yang pertama. Yang kedua dari hadis ini, hadirin, Rasulullah menyebutkan laula qaumuki hadithun ahduhum fil kufri. Ini menunjukkan bahwa dalam melakukan sesuatu, kita sebagai orang Islam hendaklah kita mempertimbangkan juga pandangan orang lain. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah ketika jalan-jalan, beliau ketika menjadi Amirul Mukminin, ketika beliau jalan kemudian menemukan ada dua orang laki sama perempuan lagi berdua-duaan. Sama Sayyidina Umar diomelin, ngapain kamu berdua di sini? Saya suami istri, sah ya Khalifah, ya Amirul Mukminin. Kalaupun kamu suami istri, tapi nggak boleh begini, pulang ke rumah malam-malam begini. Ini menimbulkan sangkaan-sangkaan, menimbulkan suuzon untuk orang lain. Kalau kamu ingin dugaan orang lain baik kepada kamu, kalau kamu ingin orang-orang itu husnuzon kepada kamu, maka jaga hati mereka, jaga hati orang-orang supaya tidak punya prasangka buruk kepada kamu. Harus begitu, karena yang namanya masyarakat, apalagi netizen 621 ya, netizen 62, itu komentarnya bisa apa aja. Dia mah nggak peduli ustaz, maunya ustaz berduaan kena aja gitu. Walaupun nama bininya, tapi kalau tengah malam, ya kan nggak tahu orang siapa itu dia. Tetap bisa menimbulkan buruk sangka, menimbulkan dugaan-dugaan yang sebenarnya tidak ada pada diri kita. Karenanya kita juga harus seperti itu, harus menjaga perasaan orang, menjaga hati orang, supaya hati orang itu jangan kotor gara-gara suuzon pada kita. Wajib hukumnya, saudara. Demikian juga Rasulullah Nabi Muhammad SAW mempertimbangkan orang-orang Mekah itu orang yang sangat memuliakan Ka'bah, orang yang sangat mengagungkan bangunan besar ini. Sejak dulu Ka'bah itu sangat diagung-agungkan. Pada masa jahiliyah sebelum Islam dan pada masa awal ketika mereka sudah Islam, sudah masuk Islam menjadi pengikut Nabi Muhammad, ini sangat mengagungkan Ka'bah, merupakan kebanggaan karena orang-orang datang kepada kota Mekah bukan lain adalah untuk tawaf di sana. Sangat mengagungkan perihal Ka'bah ini. Jadi bukan bangunan biasa, bukan peninggalan leluhurnya biasa, tapi ini juga merupakan kebanggaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan Ka'bah ini orang-orang Mekah bangga bahwa penduduk Mekah adalah keturunan Ibrahim alaihissalam. Nggak kalah dengan keturunan-keturunan yang ada di Syam. Syam itu sekarang Suriah, Palestina termasuknya Syam. Keturunan-keturunan yang kadang disebut sebagai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang punya kitab, kita nggak kalah. Kita meskipun nggak punya kitab, nggak ada nabi, tapi kita juga anaknya Ibrahim. Ini Ka'bah yang membangun Nabi Ibrahim. Ka'bah bangunan yang sedemikian mulia diagungkan oleh orang Mekah di masa Islam maupun di masa sebelum Islam, di masa jahiliyah. Karena Ka'bah bangunan yang sangat dimuliakan, maka Rasulullah mempertimbangkan lagi. Ini orang-orang Mekah baru pada masuk Islam, baru pada jadi pengikut Nabi Muhammad. Kalau aku, kata Rasulullah,
kalau aku membongkar ini, kalau aku merenovasi Ka'bah, maka mereka mungkin akan menduga apa yang bukan-bukan. Muhammad mentang-mentang mimpin, mentang-mentang sekarang jadi pemimpin kami, tapi melakukan hal-hal, melakukan satu langkah-langkah yang tidak pernah dilakukan oleh orang tua kita dulu. Nggak ada yang berani bongkar Ka'bah itu. Karenanya Rasulullah menjaga. Rasulullah menyebutkan laula qaumuki hadithun ahdu fil Islam pada qatl Ka'bah. Andai saja kaummu, andai saja bangsamu ini bukan orang yang baru aja kemarin kufur sekarang Islam, pasti udah aku bongkar Ka'bah itu. Demikian juga kita, saudara. Kita juga ketika baru bersentuhan dengan orang yang baru kenal Islam, kita baru berkenalan dengan orang yang baru kenal Islam, maka hendaknya kita jaga juga. Kita jaga juga. Boleh gak dalam Islam permainan-permainan kayak catur, Bang Andi? Misalnya, boleh gak? Boleh asal tidak melalaikan, asal tidak membuat kita lalai, tidak membuat kita lupa terhadap kewajiban-kewajiban. Ada orang baru masuk Islam, mualaf. Nah kemudian tiap hari melihat kita mainan itu mulu. Nah kira-kira ini mengotori hatinya, dan kira-kira ini justru membuat orang-orang itu bertanya-tanya terhadap Islam, maka harus dijauhkan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mempertimbangkan pandangan masyarakat. Walaupun sah-sah saja. Andai Rasulullah membongkar Ka'bah pada waktu itu sah dan boleh, nggak ada urusan. Nggak ada urusan, dan itu boleh. Tapi Rasulullah tetap mengurungkan, maksudnya tetap beliau tidak membongkar Ka'bah, dibiarin begitu aja. Padahal udah ada niatan, udah ada maksud membongkar Ka'bah. Kembali lagi pertimbangannya adalah pandangan masyarakat. Kita juga begitu. Lain halnya kalau orang-orang, kalau masyarakat sudah kuat, kalau masyarakat memang yang udah Islamnya sudah lama, ngajinya udah di mana-mana, pergaulannya juga udah jauh, ngopinya juga udah bukan cuma di Kebayoran aja, udah kemana-mana, dan dia tahu pandangan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, dia tahu pandangan bahwasanya Islam itu ramah, maka boleh kita memperkenalkan sesuatu yang kira-kira dulu masih asing. Sholat pakai belangkon misalnya. Kalau memang untuk orang kalangan yang memang sudah mengenal Islam, kalangan yang memang sudah ngaji di mana-mana, silakan, dan memang tidak salah dan boleh. Ini mempertimbangkan pandangan masyarakat. Gimana kalau saya ngaji pakai belangkon? Ngomong, gimana kalau saya ngaji pakai belangkon? Apa-apa. Berarti ngopinya udah jauh. Itu namanya bukan hadithun ahduh. Enggak baru, bukan orang baru. Bukan orang baru lagi. Kadang ada orang yang baru ngaji, orang yang baru kenal, apa itu? Ada begitu. Ada mana mulutnya pedes banget lagi. Apaan begitu? Nah, kalaupun mulut orang itu pedes, kalaupun orang itu juga tidak benar menduga kita, tetap kita harus menjaga pandangan orang-orang itu sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita. Menjaga pandangan masyarakat, jaga pandangan orang-orang awam. Ini yang pertama. Yang kedua dari hadis ini, saudara. Yang kedua, kita bisa ambil bahwasannya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindarkan kerusakan-kerusakan itu harus lebih dahulukan dibanding menciptakan kemaslahatan. Memugar Ka'bah itu adalah sebuah kemaslahatan. Ada pintu keluar, pintu masuk. Saudara bayangkan satu bangunan besar di mana kalau dulu masih boleh keluar masuk, kalau sekarang kan udah nggak boleh. Orang semua pada masuk di situ. Orang masuk dalam jumlah besar, tapi pintu keluarnya cuma satu. Gimana coba? Itu kira-kira bakal kredit apa enggak? Macet apa enggak tuh? Nah, Rasulullah punya pandangan, ini harus ada pintu keluar, harus ada pintu masuk. Dan biasa memang dulu boleh sholat dalam Ka'bah. Nah, pertanyaan saya,
Kalau kita sholat di Ka'bah, madhabnya madhab mana? Madhab mana? Bebas. Bebas. Di mana aja. Orang-orang sebagian yang pergi berangkat haji pada waktu itu dulu, waktu masih boleh, atau umrah, kemudian diperbolehkan masuk, atau sekarang mungkin ada undang-undang khusus masuk ke situ, itu sholatnya boleh madhab mana aja. Kalau dalam Ka'bah. Rasulullah sudah punya pemikiran, sudah punya satu pandangan, ini harus 2 pintu supaya nggak menjubel masuk. Nah, semua ini tetap beliau urungkan. Walaupun memugar Ka'bah, membuatnya menjadi 2 pintu adalah sebuah kemaslahatan, supaya nggak macet, supaya nggak kredit antrian masuk keluar harus dibedain. Maslahat apa bukan tuh? Maslahat, manfaat apa bukan? Manfaat itu. Tapi ada mafsadah atau ada kerusakan, ada bahaya yang perlu dihindari. Bahaya yang dimaksud adalah yang tadi kita bahas pertama kali. Bahayanya geger orang-orang. Orang-orang bisa pada geger, orang-orang bisa pada punya dugaan pada suuzon, punya dugaan-dugaan kepada Nabi Muhammad yang bukan-bukan. Geger, kontroversi, satu langkah atau satu perbuatan yang menimbulkan protes di mana-mana. Itu kan mafsadah, kerusakan. Meskipun ada kemaslahatan, namun di situ juga ada madarat atau ada mafsadah, ada kerusakan, maka darul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Ini kaidah fikih. Mencegah kerusakan harus didahulukan dibanding menciptakan kemaslahatan. Artinya biarin enggak usah jadi mudah. Yang penting rusak, yang penting tolak dulu kerusakannya. Tolak dulu gigiran orang-orang itu karena pemugaran Ka'bah, tolak dulu. Kita juga demikian, saudara. Saat kita dihadapkan pada 2 kemungkinan ini, dihadapkan antara mafsadah dengan maslahah. Kita tahu kalau kita sholat itu kan sebuah kemaslahatan. Waktu kita mendengar panggilan adzan, kemudian buru-buru dan bergegas kita datang ke masjid, lalu sebisa mungkin kita dapat takbiratul ihramnya imam. Ini kan sebuah kemaslahatan, cakep ini. Jamaah sholat pertama kemaslahatan. Tapi waktu kita wudhu, selesai wudhu, kita lagi pakai sarung pengen berangkat, cuma ada orang minta tolong, bakaran, dan udah mulai apinya, maka sholat kita, jamaah kita boleh kita tinggal. Jangan duluin jamaah, karena jamaah maslahat boleh digalakkan dan mendahulukan tolak kerusakan dan mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi dahulukan menolak atau menyingkirkan kerusakan, menghilangkan atau menyingkirkan mafsadah, dahulukan, baru setelah itu menciptakan kemaslahatan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Rasulullah tetap tidak memugar Ka'bah, mengurungkan maksudnya karena darul mafasid, karena menolak dugaan-dugaan orang, menolak gegeran atau menolak kontroversi yang bakal terjadi kalau Rasulullah memugar Ka'bah. Kedua, kemudian yang ketiga ini yang bisa kita ambil dari hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ra'i, pemimpin. Yang dipimpin namanya ra'iyah. Kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Ra'i arti aslinya adalah penggembala. Maksudnya yang menggembalakan, merawat, menanggung dan juga menjaga ra'iyah. Siapa ra'iyah? Rakyat. Kata rakyat itu dari kata ra'iyah, yaitu orang-orang yang menjaga, dirawat dan digembalakan. Ra'iyah, rakyat. Pemimpin sebagai penggembala, penjaga, perawat, ra'i. Seorang pemimpin ini harus mengambil keputusan, harus melaksanakan semua program-programnya ini berdasarkan pertimbangan orang banyak, mempertimbangkan
segala macam sisi, segala macam aspek yang nanti ujungnya semua adalah untuk kemaslahatan orang yang dipimpin. Demikian Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana mengambil keputusan, menjalankan satu program, namun program-program itu muaranya, ujung-ujungnya adalah untuk kemaslahatan masyarakatnya. Yang ingin Rasulullah ciptakan adalah kemaslahatan, supaya orang-orang enggak sesek masuk keluar dalam satu pintu. Maka Rasulullah punya ide itu. Seorang pemimpin ar-ra'i maka harus mempertimbangkan semua yang dilakukan ini harus berdasarkan kemaslahatan umat. Tidak boleh seorang pemimpin melakukan program-programnya, melaksanakan semua keputusan-keputusannya, tapi untuk kemaslahatan atau kepentingan diri dan keluarganya nggak boleh. Semuanya harus berdasarkan kemaslahatan masyarakatnya. Bikin jalan nih buat siapa? Buat keluarga saya, supaya keluarga saya gampang parkirnya, nggak boleh. Bebasin tanah nih buat siapa? Buat besan saya, karena besan saya kalau pagi lewatnya nggak boleh. Orang yang mau dibebasin tanahnya nggak mau, nolak pembebasan, maka pemimpin nggak boleh memaksakan, karena itu bukan buat kepentingan umum tapi kepentingan kelompok tertentu. Ini yang ketiga. Dari hadis ini bisa kita ambil ada 3 pelajaran. Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana mempertimbangkan, bagaimana memperhitungkan pandangan masyarakat. Yang kedua, Rasulullah mendahulukan menolak kemadharatan atau mafsadah, mendahulukan itu dibanding harus menciptakan kemaslahatan. Yang ketiga, Rasulullah mendasari semua perbuatan, mendasari semua laku-lakunya ini untuk kemaslahatan umat. Demikian untuk sekedar Rasulullah. Insyaallah dengan mengingat Rasulullah dan mengingat orang-orang soleh itu pasti akan turun rahmat dan keberkahan untuk kita. Karena saat kita menuturkan cerita-cerita tentang orang soleh, inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan cerita-cerita orang soleh, apalagi disebutkan cerita Nabi Muhammad, maka insya Allah rahmat akan turun kepada kita. Sayangnya Allah akan turun kepada kita. Yang terakhir hadirin, seorang ulama mengatakan, barang siapa yang mengundang orang-orang menjamaah ikhwanan di maulidin Nabi wa hayya'a ta'aman, barang siapa yang mengumpulkan orang-orang untuk membaca maulid dan mempersiapkan makanan, ba'athahullahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada'i was-shalihin fi jannatin na'im. Orang yang mengundang orang untuk pembacaan maulid, menyiapkan makanan untuk orang yang datang itu, maka Allah akan membangkitkan nanti dia di hari kiamat bersama bareng orang-orang siddiqin, itu para sahabat Nabi yang utama, para syuhada dan juga orang-orang soleh, bareng di mana? Fi jannatin na'im, di surga nanti bareng-bareng orang soleh. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Allahumma anfa'na, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma akrim hadhihi ummah bi jami'i awaidika, bijami awaidika ikraman liman ja'altahu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ijbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya arhamar rahimin. Allahumma bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nas'aluka al-khaira kullah wa na'udzu bika minasyarri kulli wa ma lahu amru kullu. Allahumma rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بكرم maaf wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.